Akhirnya apa? Muncullah sebuah omongan, muncullah sebuah ungkapan dongkol. Kalau ini saya yakin orang ini sedang tidak mood, maka mengatakan gue mau 5 bab atau mau nggak 5 bab urusan gue. Ngapain lo ngurus? Memang lo aja yang bisa menentukan masuk surga. Kurang lebih kan bahasa seperti itu. Kurang lebih secara kesimpulan. Ya, ini alhamdulillah biidznillah. Seharusnya juga itu mulai sadar bahwa di dalam jamaahnya ini sudah mulai banyak yang mulai memberanikan diri. 1, 2 orang, 3 orang, insya Allah biidznillah. Dan tidak jarang saya melihat postingan-postingan kawan-kawan yang awalnya dulu sebagai buzzer, yang awalnya dulu sebagai penyerang, sebagai pembenteng, bempernya cukam, namun sekarang berbalik arah. Kemudian mereka baru menyadari dan alhamdulillah biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat yang luar biasa, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Terutama pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kelonggaran, kesempatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hak-hak atau menerima atau melaksanakan segala sesuatu, termasuk kewajiban dan hak kita adalah beramar ma'ruf kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah kalau kita melihat mendengar informasi, karena tahunya kita adalah informasi dan nyata yang di hadapan kita mungkin tentang perkembangan, tentang hijrah dan lain sebagainya, tentang dunia Islam Jamaah atau Cukam 354. Alhamdulillah terus setiap hari, setiap minggu, setiap saat berkembang, setiap saat ada banyak orang yang telah tersadarkan, walaupun kadang resmi menjadi JRK atau mereka sebutnya JRK, keluar dari Cukam dan bergabung atau kembali kepada kaum muslimin yang mereka nisbatkan, mereka namakan dengan istilah JRK, mantan-mantan seperti kita-kita ini dan kawan-kawan, ataupun yang masih di dalam yang ternyata juga tidak seindah yang kita lihat. Apakah di dalam masih banyak orang-orang yang yakin atau sudah meragukan atau bahkan dengan terang-terangan membantah, membuat postingan-postingan padahal di dalam. Sepertinya halnya kita lihat di dunia Facebook atau Facebook. Ada jamaah Cikarang atau mana itu, dari saya dapat informasi dari mantan pengurus daerah di sana, daerah sana di barat sana, bahwa ada jamaah Cikarang, seorang perempuan yang membuat postingan. Mereka tentunya masih aktif ya. Tentunya mereka masih aktif dengan mengucapkan, meremehkan kurang lebih bahasanya, gue mau netepi 5 bab atau tidak netepi 5 bab itu urusan gue. Kalau saya mood ya saya ngaji, kalau saya mood ya ngaji. Memang lo aja yang bisa memasukkan ke dalam surga. Memang ceramah lo aja yang akan memasukkan kami dalam surga. Padahal ceramah-ceramah yang lain selain Anda, memang ceramah kamu bisa menjamin memasukkan surga saya. Padahal ceramah-ceramah lain selain Anda atau selain Cukam ini ya juga lebih baik. Tentunya ya mereka dalam benak hatinya ya kemungkinan menurut bahasa mereka, karena mungkin sebagian masih tersangkut syubhat, juga bisa memasukkan dalam surga. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, ini ada ketidakkepercayaan. Sudah mulai tampak bahwa di dalam sendiri tidak harus menyatakan keluar, namun karena melihat fenomena, melihat keluarnya, melihat di dalam sudah materinya tidak ada. Ada bahkan terkesan pemaksaan, otoriter, memaksakan kehendak, sehingga yang terjadi ada jamaah-jamaah mulai tidak kerasan. Dan insya Allah ini adalah satu dari ratusan, mungkin bahkan ribuan dari jamaah
Yang hanya satu ini yang menampakkan, insya Allah kalau boleh jujur, para baginda ribat akli salim, penyimak ribat akli salim yang masih di dalam juga merasakan hal yang sama. 5 bab sebagai standarisasi kefahaman atau kesolihan seseorang ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah, dan taat. Kami tidak menyalahkan secara pendalilan, namun ketika sudah menjadi sebuah i'tiqad, itu yang kita kritisi. Kalau pendalilannya siapa yang salah dengan ngaji, siapa yang salah dengan mengamal, siapa yang salah dengan membela, siapa yang salah dengan berjamaah, siapa yang salah dengan taat, apa salahnya? Tidak ada salahnya. Mulanya salahin, sopo salah, nggak bisa kita menyalahkan. Namun ketika sudah menjadi sebuah keyakinan i'tiqad, sebuah keyakinan akidah bahwa 5 bab ini sebagai punjernya, pokoknya agama, lalu mengalahkan, dan nyata-nyata seperti itu, mengalahkan dengan rukun Islam maupun rukun iman yang jelas, sharih, jelas, pasti qat'i yang telah ditentukan oleh Rasul, mereka malah melupakan. Bahkan tidak jarang dengan bahasa mereka, senajan nglakoni rukun iman, senajan nglakoni rukun Islam, tapi ini orang 5 bab buak biuk. Bagaimana produknya seseorang manusia, ya dalam hal ini adalah sebuah keimaman atau pemimpinnya Islam Jamaah dulu, mengalahkan produk Allah Rasul dengan menyatakan seperti tadi, senajan, walaupun bahasa wong Indonesia, walaupun mengerjakan sholat, walaupun mengerjakan 5 rukun Islam, 6 rukun iman, namun tidak 5 bab, maka buak biuk alias tidak diterima. Loh, ini sebuah akidah, keyakinan i'tiqad namanya. Itu yang kita kritisi. Kita tidak pernah mengkritisi tentang jeleknya pengajian apa. Kita tidak pernah menyalahkan bagaimana Anda mau mengamal bagus. Kita juga tidak pernah mengkritisi, membela. Namun polpolnya kalau dalam hal ini kita mengkritisi tafsiran atau makna yang disebut dengan ngaji. Misalnya kalau ngaji di dalam cokam itu ya tidak akan berkembang ilmunya, dengan metode mangkul untuk mengikat jamaahnya agar tidak ngaji ke lain tempat, menganggap yang lain ilmunya tidak sah, menganggap paling bersanad mutasil, menganggap paling murni mangkulannya, menganggap semua ilmu dari luar, artinya selain golongannya dianggap tidak sah, tertolak, batil. Metode yang dipakai manto nakola, mangkul, memindahkan terjemahan sebagai metode satu-satunya keabsahan ilmu. Ya. Yang kita kritisi adalah tentang cara menafsirkan. Secara umum tidak kita salahkan, namun yang kita kritisi adalah i'tiqad, dan itu nyata. Akhirnya apa? Muncullah sebuah omongan, muncullah sebuah ungkapan dongkol. Kalau ini saya yakin orang ini sedang tidak mood, maka mengatakan gue mau 5 bab atau mau enggak 5 bab urusan gue. Nah, ngapain lo ngurus? Emang lo aja yang bisa menentukan masuk surga, kurang lebih kan bahasa seperti itu, kurang lebih secara kesimpulan. Ya, ini alhamdulillah biidznillah. Seharusnya juga kami itu mulai sadar bahwa di dalam jamaahnya ini sudah mulai banyak yang mulai memberanikan diri. 1, 2 orang, 3 orang, insya Allah biidznillah. Dan tidak jarang saya melihat postingan-postingan kawan-kawan yang awalnya dulu sebagai buzzer, yang awalnya dulu sebagai penyerang, sebagai pembenteng, bempernya cokam, namun sekarang berbalik arah. Kemudian mereka baru menyadari, dan alhamdulillah biidznillah. Ya 5 bab, lagi-lagi 5 bab sebagai standarisasi kesolihan seseorang. Di antara 5 bab itu saja kalau diperes lagi, katanya Mbak Tojin, diperes lagi, intinya adalah dalam pembelaan apa? Infak. Itu aslinya nomor 3 itu loh, pembelaan itu loh. Ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah, taat. Intinya di infak, di nomor 3 ini, infak. Maka mereka menggambarkan kenapa Bapak Imam meletakkan pembelaan di tengah-tengahan. Kenapa Bapak Imam meletakkan pembelaan jamaah, artinya infak, di tengah-tengahan, artinya 1, 2, nomor 3. Kemudian 4 yaitu sambung jamaah, nomor 5 adalah apa? Taat, karena pembelaan itu di tengah. Dia membawa, menguatkan, memikul yang ngaji dan ngamal
sambung dan taat. Itu harus ada pembelaan. Kalau boleh jujur, ujung-ujungnya di antara 5 bab ya hanya pembelaan itu. Sehingga tidak aneh jika seseorang yang tidak tertib 5 babnya, misal para artis yang di dalam Islam jamaah, para anggota-anggota DPR, para orang-orang agniya yang kaya-kaya, para orang-orang bisnismen, orang-orang yang terpandang yang kesibukannya sudah banyak, para mungkin tentara-tentara atau jenderal-jenderal dulu yang ada dalam jokam, ngaji ini lo gak pada tahu. Kalau Anda boleh jujur itu lo ngaji ini gak pada tahu. Yang penting ininya. Yang penting ininya. Kenyataannya seperti itu, ya ucapannya seperti itu. Makanya ketika kita misalnya ada orang ngomong-ngomong, kayak ada tahu ngaji kayak. Ya wong sugih tahu ngaji, sementing pembelaannya lancar. Sing penting pembelaan lancar, atau bahasa kata lain sing penting infaknya lancar. Yang penting adalah dia sudah sambung dari sisi keuangan. Ini macam apa ini ya? Ini apa ini ya? Iya, agama pengeruan duit. Maka tidak heran seorang ibu, ada seorang wanita yang di Facebook sudah mengumbar kegeramannya, kedongkolannya. Lalu yang kedua, beliau mengatakan kalau mood saya ngaji, kalau nggak mood saya nggak ngaji. Lagi mood-mutan, lumayan buat mood-mutan. Ya mbah, lumayan buat mood-mutan. Kok lumayan buat kok mood-mutan? Artinya gini, jangan-jangan dan bukan jangan-jangan, dan kita rasakan dulu kita ngaji itu hanya butuh apa? Persaksian. Kalau orang sudah mengatakan mood-mutan itu kan mood kalau mood ngaji, kalau nggak mood ngaji berarti kan hanya butuh persaksian seseorang saja. Dan itu nyata. Dan itu sudah diwujudkan dengan omongan-omongan. Dia ngaji itu butuh persaksian karena nanti di akhirat beliau-beliaulah yang menyaksikan. Ya dah. Iya kok ngono, kok mesti lali to. Aku yo urung lali to, aku lagi petang tahun metu lho ya. Sehingga ketika membutuhkan persaksian seseorang, maka tentunya tertib dan tidak tertibnya ya yang mengomentari orang. Maka tentunya ketika tertib dan tidak tertib, sekali lagi saya katakan yang mengomentari, dia minta butuh dikomentari, baik dari sisi malmadah atau pengalem, atau al-mazmum pencela. Wah, wong paham. Tadi kan orang yang mengatakan. Atau al-mazmum tercela misalnya, wah ora paham. Kayak ora paham 5 bab, ora paham ngaji nih. Ora paham sambungnya. Berarti kalau kita bisa mengambil kesimpulan, ibadahnya, sambungnya, ngajinya 5 babnya karena seseorang. Walaupun enggak kami karena Allah, tapi bela-bali ngomong bahwasanya dia disaksikan oleh imam, minta persaksian imam. Itulah yang terjadi pada dunia dalam Islam jamaah cukam 35. Maka tidak heran semua amrin jami' yang mereka bahasakan dengan istilah amrin jami', semua amal jama'inya, kalau kita di luar disebut dengan amal jama'inya, amalan yang bersama-samanya nyaris sukses dan hampir sukses 100% ketika ada kajian, ketika ada pengajian, ada sambung, wah datang banyak. Namun ketika dipanggil oleh Allah dengan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, plus sedikit sekali yang tersentuh, yang tertarik hatinya, sebagaimana tertariknya ketika dia mendatangi sambung jamaahnya. Gak enak, gak gabres. Ujung-ujungnya kepahamannya dewi-dewi. Soal jamaah kepahamannya dewi sedulang ngaji. Tapi ketika sambung jamaah, bagaimana mereka menancapkan gue bengi sambung, gue bengi sambung, gue bengi 5 bab ini lah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Insyaallah akan banyak orang-orang yang mengkritisi bagaimana standarisasi 5 bab sebagai kefahaman jamaah ini. Ternyata di dalam jamaah akan menjadi hal-hal memponis golongan-golongannya sendiri. Makanya ibu-ibu yang kita nanti insyaallah ada ya di mana itu Facebooknya itu, saya juga mendapatkan kiriman dari pengurus daerah barat sana, mantan pengurus daerah barat, bukan saya yang berteman, saya tidak berteman. Beliau mengatakan iki loh jamaah
Cikarang, insya Allah Cikarang Selatan buat Cikarang Barat gitu loh. Nah itu loh. Ya dan insya Allah banyak itu, yang lain juga banyak, yang lain juga ada. 5 bab rokok, dosa, swarga, rokok, surga. Pokoknya yang ditancapkan itu yang seperti itu. Makanya kalau kita ngaji dalam kitab-kitab akidah itu, perbedaan antara Murji'ah, antara Khawarij. Kalau Murji'ah itu hanya pengharapan nanti Allah akan mengampuni, Allah akan mengampuni, ampunan aja. Kalau Khawarij adalah rokok. Hanya ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Sehingga ketika melihat seseorang yang di lain golongannya kafir, di lain golongannya tidak sah, di lain golongannya kalau sampai dinikah seperti menikah dengan hewan, berzina dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Insyaallah demikian di sela-sela acara kita. Saya sudah 2 tempat tadi pindah untuk taklim. Di pertama di Karanganyar tadi, ngepost Karanganyar di subuh, kajian subuh, ba'da subuh, jamaah subuh di sana langsung tancap. Kemudian sampai jam 5:30 kira-kira, jam 6 kita ngisi lagi di Tawangmangu kajian Ahad pagi sampai jam 7:30. Jazakumullah khairan katsiran. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.